tujuannya adalah menjelaskan tekanan, zat, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, pembuang. Misalnya tekanan pada benda, misalnya kalian punya uang logam 100 rupiah sama 500 rupiah. Lebar yang mana? 500 rupiah. Ya, luas, berarti luas yang 500 rupiah. Apabila uang logam 100 rupiah sama 500 rupiah kamu dorong di plastisin ya, plastisin dengan gaya yang sama, jadi kekuatanmu untuk mendorong itu sama, maka yang lebih menekan ke dalam plastisin yang mana? Uang logam 100 rupiah. Ya, yang 100 rupiah. Kenapa kok seperti itu? Karena luasnya lebih kecil. Jadi luas bidang tekannya lebih kecil ya, sehingga tekanannya lebih besar. Jadi P itu tekanan ya, sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Jadi apabila luas bidangnya kecil, maka tekanannya besar karena berbanding terbalik. Demikian juga kalau F ya. Kalau kamu dorong misalnya uang 500 sama 500 di plastisin, dua plastisin ya. Yang satu tangan kiri, yang satu tangan kanan. Yang tangan kiri agak ringan, yang tangan kanan agak kuat kamu dorongnya. Itu nanti yang tekanannya besar yang mana? Yang tangan kiri. Nah, saya ulangi ya. Plastisinnya dua, tangan kanan sama tangan kiri. Uangnya sama 500-an, uang logamnya. Yang tangan kiri ringan, kamu nekannya, kamu tekan. Yang tangan kanan kuat. Ya, tangan kanan kuat. Maka tekanan yang lebih besar yang mana? Tangan kiri. Yang Kanan. Yang kanan. Kenapa? Karena gaya yang dikeluarkan itu lebih besar. Karena sebanding ya. Jadi gaya sebanding dengan tekanan. Jadi F ini sebanding dengan tekanan. Jadi kalau gayanya besar, maka tekanannya juga semakin besar. Yang tangan kiri tadi kan kecil gaya dorongnya ya. Makanya tekanannya juga kecil. Jadi tekanan itu tergantung pada gaya F dan tergantung pada A, yaitu luas bidang tekan. Berikutnya untuk soal ya. Pada tadi ya, pada uang tadi, uang logam, maka yang benar adalah tekanan yang diberikan uang logam adalah kecil ya, karena gaya yang diberikan benda kecil. Berarti tangan apa tadi? Kiri. Tangan kiri, betul. Tekanannya kecil, maka tekanannya juga kecil. Nah, yang ketiga, bila luas permukaan kubus 100 meter, berarti apa yang 100 meter itu? Tadi P sama dengan F dibagi A. Yang 100 meter persegi apa, Nak? Apa tadi? P sama dengan F dibagi A. A tadi luas permukaan bidang tekan. Berarti yang 100 meter itu apa? Luas permukaan bidang tekan. Betul, luas bidang permukaan yaitu sebesar 100 meter. Lalu gaya tadi apa simbolnya? F. Betul. F-nya 25
Newton. Newton. P sama dengan F dibagi A. Ya. Berarti berapa dibagi berapa? 25 Newton dibagi 100. 25 dibagi 100. Hasilnya 0,25 Pascal. Ya, kalau ini kan salah ini ya. Ya. Ya, siapa yang benar jawabnya? Berikutnya. Tekanan udara. Jadi tadi di benda padat, sekarang di udara. Ya. Tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh beratnya lapisan-lapisan udara. Alatnya adalah barometer. Hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian suatu tempat, maka semakin tinggi, jadi semakin tinggi tempat itu semakin rendah tekanan udaranya. Sebaliknya kalau semakin letaknya semakin bawah, semakin ke dasar, maka tekanannya semakin besar juga. Ini bisa dilihat di grafik. Nah, bisa dilihat di grafik yang sebelah kiri. Ya. Itu adalah tekanan kPa, kilopascal. Ya. Yang di sini adalah ketinggian tempat. Ya, ketinggian tempat. 2000, ya, maka tekanannya berapa? 100. 80 ya? 80. Kalau ketinggiannya 4000, maka tekanannya turun menjadi berapa ini? 60. Pada ketinggian 600 meter menjadi kurang lebih 50 tekanannya, ya. Jadi semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Ya, sebaliknya kalau semakin tinggi, tekanan udaranya semakin besar. Nah, ini ya. Semakin tinggi tempat, maka semakin rendah tekanan atmosfernya. Ya, ini satuannya Pascal atau kilopascal. 1 kilopascal berapa Pascal? 10. Kilo ke Pascal. Kilometer ke meter, misalnya berapa? 1000. 1000, ya. Terus semakin rendah tempat, maka semakin tinggi tekanan udaranya. Ya. Jadi semakin tinggi, semakin rendah tekanannya, semakin tinggi lebih rendah, ya. Semakin rendah tekanan atmosfernya, semakin rendah tempat, maka semakin tinggi tekanan atmosfernya. Sudah jelas ya? Ya. Ya. Ada yang pernah lihat tempat cucian mobil yang mobilnya dinaikkan gitu? Pernah ya? Ya. Itu adalah memakai dongkrak hidrolik. Jadi tekanannya dari sini menghasilkan tekanan diteruskan ke sini ke segala arah, ya, hukum Pascal. Jadi di sini ada P1 luas, ya, luas permukaan yang pertama. Ini tekanan ya. P itu tekanan yang satu, A1 luas permukaan yang pertama. Akan diteruskan ke yang sebelah kanan, ya. Jadi luasnya yang kedua A2, P2 adalah tekanan yang kedua. Jadi dibandingkan antara P1 dan P2. Jadi ini rumusnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, jawabannya seperti ini. Kalian kalau jawab soal-soal hitungan harus ada diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui tadi, ya, A1 0,02 meter persegi, A2 0,08 meter persegi, F1 16 Newton, F2 yang ditanyakan
Jadi menghasilkan gaya berapa. Ya. Jadi rumusnya tadi ini dimasukkan angka-angkanya ya. X ini apa X? F2, betul. Ya. Jadi F2 cara menghitungkan disilang ya. 16 dikali 0,08 dibagi ya 0,02. Jadi F2 ini sama dengan 16 kali 0,08 dibagi 0,02. Hasilnya 64 Newton. Ini kan dicoret ya. Ini dicoret 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 16 sama dengan 64 Newton. Berikutnya tentang hukum Archimedes, ini pada air ya. Menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam cairan. Jadi fluida itu cairan. Cairan itu bisa berupa air, bisa berupa minyak ya. Maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Jadi FA. Jadi apabila kamu masuk ke air, itu kamu akan mendapat gaya apung. Besarnya gaya apung nilainya sama dengan berat air yang dipindah. Jadi waktu kamu masuk ke air itu kan ada air yang pindah. Ya, FA tadi besarnya sama dengan air yang dipindahkan. Ya. Jadi berat itu mg. Ya, jadi W sama dengan mg. Sama dengan massa kali gravitasi bumi. Nah, arah geraknya bertolak belakang. Kalau FA itu gayanya ke atas. Kalau gaya berat benda ke bawah. Jadi kalau kamu masuk ke air, ya, maka kamu mendapat gaya ke atas, yang arahnya ke atas. Sedangkan kamu cenderung ke bawah, jadi bergerak ke bawah. Ya, seperti kapal selam juga. Nah, ini kapal selam. Kapal selam yang pertama ini posisinya gimana ini? Bagaimana? Yang pertama. Mana? Terapung apa tenggelam apa melayang? Melayang. Loh, yang atas sendiri sayang, nak. Gimana? Kapal yang pertama. Ini air. Gimana terapung, melayang, tenggelam? Terapung. Ya. Mengapa ini terapung? Mengapa ini melayang? Yang ini kenapa kok tenggelam? Ada sebabnya, ya. Tentu ada sebabnya. Kalau terapung berarti massa jenis benda kapal ini lebih kecil daripada massa jenis air. Ya. Kalau melayang bagaimana? Rho, massa jenis kapal gimana? Sama ya, sama dengan massa jenis air. Rho kapal sama dengan rho air sehingga melayang, tidak terapung dan tidak tenggelam. Sedangkan yang kapal ketiga, rho kapal lebih besar. Ini rho kapal lebih besar dari rho air sehingga tenggelam. Nah, kapal selam itu kan bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Kalau kapal-kapal yang seperti biasanya itu bukan, kan kapalnya harus mengapung ya. Nah, kalau tenggelam lah orangnya meninggal semua. Tapi kalau ini bisa dirakit sedemikian rupa, bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Nah, jadi kenapa bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam? Itu karena dibuat semacam rongga ya, di kapal ya. Seperti kapal-kapal biasanya kan selalu terapung ya. Ya enggak?
Yang kapal-kapal bukan kapal selam loh ya. Itu karena ada rongga di kapal itu sehingga massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air sehingga terapung. Sama dengan kapal selam ini, kalau terapung berarti rongga udaranya ini, rongganya tidak berisi air, ya, sehingga bisa mengapung. Lah, kenapa kok bisa melayang? Jadi katup atau klep pada rongga itu dibuka sehingga terisi air, ya. Sehingga terisi air, tapi nggak penuh-penuh, masih ada udaranya. Dibuat supaya ro kapal sama dengan ro air. Beda dengan yang bawah. Ini diisi penuh nih tangkinya atau rongga udaranya. Jadi diisi penuh air sehingga kapalnya tenggelam. Ini. Jadi jawabannya yang mana yang benar? Yang ini 4 ini yang mana yang benar? Yang ya katup air atau klepnya dibuka sehingga massa kapal bertambah. Bertambah. Beratnya berarti bertambah kan? Kan V sama dengan mg ya. Berikutnya, nah itu jawaban ya kalau bundar apa bulat gini nih. Enak, ini bundar apa bulat? Kalau gini bundar ya, bundaran atau lingkaran ya. Kalau bulat tuh seperti bola itu. Sekarang massa jenis kapal selam lebih kecil dibandingkan massa jenis air, maka kapalnya mengapung. Kalau sama besar, melayang. Kalau massa kapal lebih besar, massa jenis kapal Tuh, semua anak-anak jawabnya. Kok masih ada yang salah? Gimana? Betul semua jawabannya? Loh, kok nggak ada jawaban? Ngantuk ya? Nah, berikutnya ini tadi ya. Gaya apung FA, rumusnya rho cairan, ya. Massa jenis cairan, terus dikalikan VB, ya, VB. Jadi volume benda yang tercelup, ya, itu berapa volumenya? Dikalikan gravitasi G, ya, G. Jadi VFA gaya apung sama dengan rho cairan dikalikan volume benda tercelup dikalikan gravitasi. Ya. Yang ini rho B lebih kecil dari rho cairan. Tadi sudah kan kita bahas ya. Yang ini melayang sama, yang ini tenggelam. Jadi bendanya massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Sekarang pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan ini air misalnya diserap oleh akar. Sudah kita bahas ya dulu ya. Air ini masuk ke sel-sel epidermis ya secara osmosis, lalu menembus kortek, korteknya ke endodermis, lalu ke perisikel. Lalu masuk silim, diangkut ke daun ya. Jadi melalui silim ini mengangkut air menuju ke apa air itu? Itu apa nak? Air yang diserap tumbuhan itu nantinya untuk apa? Untuk fotosintesis yang diperlukan apa lagi? Terus karbon dioksida. Terjadinya di kloroplas, ya klorofil. Hasilnya adalah amilum ditambah oksigen. Ya. Berikutnya ya. Nah, tadi pengangkutan air pada tumbuhan adalah lewat silim. Jadi diedarkan ke seluruh tubuh karena adanya daya kapilaritas.
pembuluh silin. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Kalau pipanya kecil, ya, pipanya kecil atau berarti salurannya kan kecil. Air itu punya sifat yang menempel, jadi pengennya menempel pada dinding kapiler. Ya. Jadi ada gaya kohesi dan adesi, ya. Sehingga air dapat naik ke daun, ya, untuk fotosintesis tadi. Nah ini kohesi, jadi ya. Gaya tarik menarik antar partikel zat yang sejenis, misalnya air dengan air, ya. Terus kaca dengan kaca, itu berarti kohesi, ya. Adesi, gaya tarik menarik antar partikel zat yang berbeda jenis, misalnya air dengan kaca. Misalnya kamu nulis di papan tulis pakai tinta itu ya, dapat menempel. Ya, berarti tinta sama papan. Berarti gaya apa? Kan berbeda jenis. Berarti apa? Halo? Kalau berbeda jenis berarti gaya adesi. Adesinya lebih kuat dari kohesi. Nah ini beda jenis hijau sama biru. Adesi. Ya, ini sebagai gambaran ya. Adesi. Ini osmosis dan difusi pada batang. Nutrisi, ya. Nutrisi ini berarti hasil fotosintesis yang mengangkut adalah floem. Floem atau pembuluh tapis diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh tapis atau floem. Kalau aliran air ke atas, ya, dari akar ke daun. Kalau aliran nutrisi ini dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tekanan darah juga terjadi pada manusia ya. Saya kira kalian semua pernah diukur tekanan darahnya. Ada tekanan diastol, ada tekanan sistol. Ya, ini dapat didengarkan menggunakan stetoskop. Nah, ini alatnya, ya. Jadi arterinya tertutup sehingga menimbulkan tekanan. Ya. Tekanan diastol itu waktu darah dari bilik ke seluruh tubuh, makanya besar, harus kuat. Ya. Sedangkan tekanan diastol, sistol, maaf ya. Yang sistol itu tekanan darah waktu darah mengalir dari bilik ke seluruh tubuh. Jadi tekanannya besar. Jadi kira-kira 120 mm air raksa. Oke. Jadi orang yang tensinya tinggi biasanya lebih tinggi dari ini. Kalau tekanan darah rendah, hipotensi ya, itu lebih rendah dari ini. Sedangkan diastol kita kisarannya 70 sampai 80. Ini tekanan darah waktu darah mengalir dari serambi ke bilik, jadi jaraknya pendek, nggak usah tinggi-tinggi berarti ya tekanannya. Jadi kisarannya 70 sampai 80. Nah, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Jadi gas kenapa kok bisa masuk ke paru-paru, ya, melalui hidung ke paru-paru, akhirnya ke darah, akhirnya ke jaringan tubuh. Nah, kenapa? Karena ada tekanan, ya, karena ada tekanan. Jadi udara yang kita hirup itu masuk ke paru-paru, ya, masuk ke alveolus. Waktu udara dihirup, tekanan oksigennya 160, CO2-nya 0,3, jadi CO2-nya lebih rendah dari oksigen yang kita hirup. Kebalikannya yang keluar, oksigennya lebih, ini udara yang dihembuskan, ya, tekanannya yang oksigen 120, CO2 27, kebalikan sama ini. Ya. Nah, di alveolus terjadi pengikatan oksigen.
tekanan oksigennya 104, CO2 40. Semakin ke bawah ini ya, di mana ini kapiler alveolus ya. Darah dari kapiler alveolus oksigennya 100, CO2 40. Vena pulmonalis. Vena itu pembuluh balik apa pembuluh tadi ya? Pembuluh? Pembuluh? Halo? Vena. Pembuluh balik ya, pembuluh balik. Pulmo paru-paru. Vena pulmonal berarti vena paru-paru. Jadi dari paru-paru menuju ke jantung. Nah ini paru-paru menuju jantung. Lalu menuju ke jaringan tubuh. Ya, memasuki jaringan tubuh ini tekanan oksigennya 100, CO2 menjadi 40 mm Hg. Jadi terjadi pertukaran O2 dan CO2. O2-nya diikat oleh darah, CO2 dilepas. Lepas akan menuju ke jantung bagian serambi kanan. Jadi tekanan oksigennya 40, CO2 45. Demikian juga dibawa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis, pembuluh nadi. Nadi itu dari jantung ke keluar. Kalau pulmonalis berarti ke paru-paru. Akhirnya oksigennya keluar. Demikian juga dibawa. Akhirnya, oh ya maaf, yang CO2 tadi kan diikat. Ini ganti CO2 yang biru ya. CO2 lebih besar dari oksigen. Ya apakah mengandung oksigen masih tapi sedikit ya. Kalau yang masuk oksigennya besar, CO2-nya sedikit. Yang keluar yang besar adalah CO2. Karena tadi diikat oleh darah di jaringan tubuh. Ya, sudah selesai? Ada yang bertanya? Mas?